Musisi Indonesia tuh gak ada yang legend. Nyontek semua konsepnya. Oh. Dari netral lu cabut apa gimana sih? Ini aja kayak Elvis mulu. Kayak Elvis. Lu konsep gitu, kepikiran gitu. Konsep gua semua itu. Tapi dia udah botak dari awal emang. Udah rusak dia kepalanya. PR juga itu Romeo dulu gua bawa kemana-mana gak ada yang mau. Wah anak gue semua tuh Netra, Romeo. Kalau misalnya di awal band itu udah nggak jalan, yang disalahin tuh penyanyinya men. Wiranto main piano, coba lo main piano, bisa main klasik ya? Ulang. Lu tes. Ahmad Dhani. Dhani, Bim, bantuin gue Bim, solo gue. Iya dulu Dhani masih belum jadi orang kaya dulu, masih jadi pemain band belum. Oh sekarang kan Dewan 19. Dewan 19. Ada netral, ada NTRL. Itu gimana ceritanya tuh? Berantem lah, sebetulnya gue sih masalah gue pribadi waktu itu. Bagus. Dalam manajemen, Bim lu gak boleh mau lagu netral. Lah ini kan emang tributnya pemain gitaris netral dia ada bikin. Lu kecewa dong waktu itu? Ya gue kecewa karena gue kerimain aja. Perjuangannya sama-sama gitu. Karena udah terlanjur gue patenin kan. Gue sempet, Gus lu mau pakai nama netral lagi, mana anak pakai aja gue bilang. Ya kemarin aja masalah rame karena manggung pakai netral 92 kan. Ibaratnya kayak seperti lo punya anak, masa gue pengen kangen-kangenan gak boleh sih. Gue bukannya sombong, dulu gue pas zaman era ngetop, sempet ngetop. Merasa risih gue, masa gak ada privacy aja. Kemana-mana orang, wah gimana gini, gila, gue mau pijat sampai ketahuan. Baik. Politik gimana, permusikan nasional. Nah lu percaya gak akan ada perubahan lebih baik di dalam industri musik nih? Teman-teman kita udah jadi pejabat ya. Maunya sih gitu. Bimo, yes. Thank you Bim, kita nyangklong lu Bim. Kita nyangklong aja gak usah ngobrol. Iya benar. Sejam gini ya. Sampai baterainya habis. Thank you Bim udah datang ya kan. Kita ngops. Jadi ada apa yang mau ditanya dengan saya? Jadi inilah kakek-kakek begini kerjaan gitu. Gaplenya mana gaplenya? Bim, ya ngobrol absurd aja ya macam-macam ya. Ngobrol aja gitu. Mesti yang absurd dulu gue. Harus. Lalu ngapain? Gak boleh mainstream kalau mau gue. Mainstream, oke. Terakhir kali ngeos kapan? Anjing. Itu harus kan? Harus kan? Ganti-ganti. Wis, rock and roll. Bini gue nonton, yang bener loh. Bini gue nanya lagi, sama siapa? Konten mbak. Tapi bener. Jadi gimana nih? Bim, lu kan legend di industri Bim. Dunia persilatan kita nih. Persilatan, musik industri itu. Gak ada yang legend men Indonesia. Tapi orang udah menganggap lu legend lah. Musisi Indonesia tuh gak ada yang legend. Nyontek semua konsepnya. Anjir, yang bener loh. Kalau lagunya hits sih ya, cuma kalau untuk originalitas nggak ada men. Nyontek dari bule semua kan, dari barat. Mana ada musik band original Indonesia, nggak ada. Kalau di barat ada tuh, Beatles nyiptain genre kan, Nirvana nyiptain genre, itu siapa lagi tuh? Bob Dylan nyiptain genre, Neil Young, Jimi Hendrix. Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada, itu bener tuh. Cuman ya bikin lagu hit just good. Lagunya hits ya, bandnya bagus, proper. Cuma tuh nyiptain suatu genre yang baru untuk ibaratnya apa ya, bisa membuat revolusi musik dunia. Gak ada ya setahu gue. Gak ada siapa coba? Rio Wijaya. Siapa? Rio Wijaya. Apa tuh? Apa lagi yang siapa dong, bukan apa? Siapa itu? Saya itu coba tolong dijelaskan apa saya yang kurang Wijaya. Saya yang goblok ini emang goblok. Wijaya ada penyanyi baru bukan baru sih. Indonesia. Dia ngeluarin Baru Gen Z. Ngeluarin album. Lu taunya Wijaya pijet doang sih. Oh iya. Saya tanya Wijaya, iya. Grand Wijaya. Lu biasa kemana? Ke yang mana nih? Jadi Grand Wijaya. Gak kelas lah, bikin malu aja lo. Pejabat pakai kecangklung masih mainnya Grand Wijaya. Mesti di mana? Mestinya. Sana dong, langsung ke Tiongkok. Cungko. Serius? Goblok. Bim, lu mulai karir musik di
Tahun berapa sih Bim? Lu awal-awal tuh lu netral dulu ya? Wih. Lu kan netral, Band- Romeo. Band gue pertama ya gue terjun ke industri musik nih sedap. Kesannya ini banget, expert banget itu ya. Terjun ke Lembah Hitam ini sejak Lembah tahun Hitam ya. berapa? Ke dunia persilatan musik nih ya. Band gue pertama yang gue buat tuh ya sama si Bagus dan Miten, Netral namanya. Netral. Tahun berapa tuh? Terus 95 akhir kayak 95 apa 96 ya 95 akhir kayak rilis album pertama tuh. Wih. Itu emang jeripayah awal pertama-tama meluangkan ide yang berarti idealisme. Idealisme. Itu gimana cerita tuh? Oh nggak ada yang mau dulu men udah pokoknya. Itu alirannya- Udah sengsara udah. Itu kan beda sendiri ya. Ya kalau Musiknya. zaman dulu bisa dibilang beda karena zaman dulu kan lo Itu lagi musimnya kayak gimana? Yang rata-rata umum band umumnya. ya kalau dulu kan Genre-nya. karena pelaku industri lu musik kan itu emang mereka tuh ibaratnya emang base dari pedagang. Jadi mereka mencari aman aja yang lagi tren ini waktu dulu tuh emang eranya glam rock. Oke. Eranya glam rock terus era-eranya apa lagi tuh ya? Band-band seangkatan siapa itu di era itu? Lu. Band gua. Waktu itu. Kalau band-band yang lagi rilis dulu era gua mau zamannya gua lagi nawarin demo yang enggak ada mau tuh era-era yang lagi gede tuh band-bandnya itu kayak macamnya si ini loh yang band karena gua kan genre gua di rock nih dulu kan. Kalau band rock zaman dulu tuh era-eranya ini apa skate terus skate. power metal terus kayak siapa lagi ya? Terus kayak Power Slave. Band-band musik label musiknya banyak tuh. Oh lu tawarin demo-demo banyak ditolak? Kalau band popnya Dewa, Club Project, band Project itu terus ada siapa lagi ya? Gigi udah ada. Terus siapa lagi ya? Kalau band rock-rocknya begitu. Kalau Dewa itu kan bukan rock banget. Kalau dulu yang bener-bener rock tuh ya glam rock. Glam rock. Cuma waktu itu gue nawarin musiknya netral emang dulu emang Grass rock. Grass rock ya, Grass rock kan. Ya lagi Grass rock terus siapa lagi? Banyak deh Surabaya gitu banyak. Ada Voodoo juga, juara senior dulu. Voodoo. Siapa lagi ya? Ya kayak gitu deh. Kalau gue dulu nawarin netral karena kebetulan ibaratnya ya ini band eksperimen aja nyoba-nyoba. Eksperimen. Iya, karena kan Sama gue si Botak, Om masih Baks. bagus kan gue bikin aja dulu kan emang. Nih tuh. cincin dari si Bagus ya. nih, tuh, Akik nih. Pukit namanya Pukit. Pukit apa tuh? Timpuk sakit tuh. Apa takit, jitak sakit. Itu bicara zaman dulu tuh, angkatan om kita bukan angkatan gua. Cuma gua masih kerekam aja. Zaman masih kece ya. Oh iya. Enggak memble lu. Toku ya kan tapi makin tua makin matang kayak tua-tua kelapa. Makin tua makin santan bro. Makin kental. Ya netral begitu dulu nawarin karena musiknya nggak di pasaran. Lagi pula dulu kan album pertama juga rada-rada bingung juga nih mau kemana nih bandnya. Karena gue main band tuh bikin lagu dulu bikin materi yang bagus yang tiga. Ini memang band-band latihan, band bener-bener bikin materi itu di pas konsepnya latihan gitu. Band ngejam. Studio udah Ya, jadi lagu. Dan gue mau bagus emang keterbatasan skill. Kalau kebetulan pemain gitar gue emang jago tuh progresif tuh. Kalau zaman dulu kan band lo mesti progresif, mesti berbobot. Nah ibaratnya wah. Gitaris tuh harus Wah kalau musik lo tuh aransemennya mesti sulit. Iya mesti sulit. Wah mesti ada bobotnya, mesti ada itu. Wah gue boro-boro. Era itu sih benar harus musikalitas harus skill ya. Lebih harus ke teknik dulu, ke teknikin. Nggak ada belum ada tuh ya sampling apa. Belum ada tuh zamannya pita masih tuh analog. Udah ada sih sampling loop udah ada, cuman si Dewa udah pakai tuh loop gitu kan. Era gitu. Cuma karena gua kan emang ranah gua kan di band rock gitu. Band rock ibaratnya band rock minimalis gitu loh. Ya bisa dibilang ya aliran simple lah, garage band. Garage band. Terus lu bikin demo-demo ditolak-tolakin sama label-label. Bukan ditolak lagi, udah gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Dulu terakhir-terakhirnya dulu gue tuh udah frustasi, gue bilang wah gue sih kalau sampai tahun depan kagak ada yang mau nih bubar aja lah kita lah. Terus akhirnya Kita jadi apa kek? Terus akhirnya Mamar jadi apa tadi gue tuh kalau udah enggak. Spotaker. Itu sarapan dong. Potong tai kering. Makannya tai masa. Dulu ya gitu. Akhirnya mau siapa label yang Jadi gue waktu itu
dapat bantuan dari teman-teman yang kurang lebih mereka emang ibaratnya lebih bisa dibilang tuh geng indie lah zaman dulu. Kalau dulu kan band-band, kalau band dulu kan mau besar lo harus ibaratnya lo harus kerja sama major label. Lo kalau nggak sama major label lo nggak akan dapat apa ya, nggak akan dapat exposure, nggak bisa lo kalau bisa lo jalan. Dikuasai oleh major label. Iya, karena dulu industri mah harus by major. Karena media-media semua ada kerja sama major. Dulu indie sudah ada band-band indie, cuman lebih komunitas dulu kan, lebih sempit lah skupnya. Kalau sekarang kan udah bebas. Nah, dulu gue dibantu tuh sama pemain gitarnya Rotor dulu, Irfan, terus band-band metal semua lah, band thrash dulu, thrash metal, terus si almarhum si siapa? Krishna Sakerhead dulu. Oh, Sakerhead iya anjir. Keren. Dulu Sakerhead tuh di major dulu. Iya. Ya kan bawain. Dia Sakerhead dulu dia udah kontraknya sama major dulu, Aquarius kalau nggak salah dulu. Aquarius musikin dulu emang keren main dulu selera. Gua akuin dulu itu label punya taste. Jadi Aquarius ya akhirnya. Enggak, netral dulu. Bukan. Dulu gue tahu Aquarius karena dulu dia nggak mau, alasannya mereka udah ngambil band pas band dulu. Saya udah dulu dibilangnya kan, wah saya udah ada band alternatif. Dulu dibilangnya netral alternatif, padahal Band alternatif. acak adul juga album pertama tuh nggak jelas musik, ada yang slow juga, ada yang ngepang. Dulu emang bingung juga kita karena di sini ditolak bikin. Akhirnya hits pertama lagu apa tuh? Nah kebetulan gue dikenalin sama si Sakerhead tuh, almarhum tuh. Itu dewa penyelamat netral tuh. Kalau nggak ada dia, nggak ada netral nggak jadi rekaman. Maksudnya gue udah putus asa, gue tahu-tahu kemana-mana nih band nggak ada yang mau dulu. Wah dulu tuh susah lagi untuk cari band yang bisa sampai, maksudnya apa ya, bisa sampai rekaman, bisa awareness nasional ya, bukan skupnya bukan indie, bukan komunitas. Dulu kan maunya harusnya menasional gitu, gimana caranya? Itu emang lo harus dapat bisa ngerekut major. Nah dulu termasuk dia major juga dia. Dia tuh dulu yang megang salah satunya megang cabangnya Sony Music International dulu dia tuh yang megang pertama-tama. Dulu kan label-label internasional kan harus under label lokal kan. Kalau Aquarius dulu megang EMI. Ya. Setahu gue kalau si Indosema tuh dia ada Sony Music, ada band label Rotaner, band-band thrash metal zaman dulu, kalau salah dia dulu. Siapa lagi lupa lah gue. Ya pokoknya begitu deh. Pokoknya gue ketemu dianterin sama si Krishna tuh, temuin sama label Indosema, gue tawarin netral. Kebetulan dia lagi produksi lokal pertama dulu. Dia lagi nyari band alternatif. Oke. Kebetulan ANR itu dia bekas DJ kan dulu, bekas DJ dan referensi lumayan lah dia. Wah gue demen nih netral nih. Wah gue mau nih. Dia bilang, wah akhirnya gue telepon bagus. Akhirnya kita kontrak nih. Bilang. Cuma kalau zaman dulu kalau kontrak kan ibaratnya kalau mereka label-label kan mereka punya apa template ya? udah. Ya maksudnya bukan template, maksudnya sistem kerjasama yang udah ibaratnya mereka udah menurut mereka itu udah konvensional. Dulu zaman dulu flat pay. Jual putus. Putus lo harus kalau mereka setahu gue dulu yang bukan jual putus cuma Aquarius ya, gue nggak tahu lagi yang lain ya. Itu hit pertamanya apa tuh netral yang terkenal? Lu Walah dulu. Walah ya. Ya itu lagu dipilih emang. Walah. Iya jadi dibilangnya makanya band netral tuh dibilang identik sama band punk, padahal kita nggak pernah klaim itu band punk netral. Zaman dulu kita bikinnya musik ya seenak kita aja. Kita nggak mainstream gitu. Karena kita nggak ikutin pasar, makanya kita ditolakin semua dulu. Wah ini pasarnya lagi nggak begini, main kayak gini. Siapa yang mau beli? Kalau mereka memang benar-benar pure pedagang kan. Kalau bicara pedagang tuh ya, kalau label-label era pedagang, mayoritas pedagang. Ada sih ada yang idealis juga, maksudnya yang suka. Cuma rata-rata mereka nggak mau spekulasi, nggak mau nyoba-nyoba. Tapi akhirnya meledak juga tuh. Ya kebetulan tuh emang harus jalannya sinetron rezeki ya. Dia ada label itu suka, wah walahnya nih di jagoan. Cuma dulu masalahnya gue kan kontraknya putus tuh. Oh dulu gue banyak berdebat juga. Gue banyak, salah satunya dulu
Yang jadi gue sering minta pinjemin kontrak tuh dari si Dani. Dani kan dulu sama Aquaris tuh kan. Ahmad Dhani. Ya, si Dani dulu kan dia kontrak sama Aquaris, dia udah pakai sistem royalty. Oh gitu. Jadi pas gue kontrak, wah gue dibayar flat pay nih. Masa, wah lu jangan mau. Gue bilang, wah gimana ya caranya? Dan gue pinjam kontrak lu deh. Dewa dulu inget banget. Oh gitu. Jadi pakai Acuannya acuan kontrak. Jadi waktu itu kan gue mau kontrak belagu dulu gue men. Dulu band udah kagak laku ya, udah kagak ada yang mau label. Pas udah mau desain masih mau macem-macem lagi, masih mau nuntut macem-macem. Gue nggak mau dibayar flat pay. Soalnya dulu flat pay tuh dibayarnya tuh, inget gue tuh 3 album 15 juta dulu. 15 juta 3 album. Putus. Anjir. Jadi itu ada bonus gue nggak tahu. Coba gue putus dulu dibayar 5 album, 3 album 15 juta. 15 juta. Oh. Zaman dulu. Tahun segitu. 5 juta album. Tahun gitu sih sebetulnya nggak gede-gede juga ya. Enggak lah. Maksudnya makanya mereka tuh banyak kan kerjasamanya begitu, sistem flat pay itu. Nah, gue mau royalty. Nggak ada, kita nggak pernah royalty. Ya udah kalau mau royalty sini kasih gue acuan nih. Contohnya inget banget tuh dulu gue. Gue pinjam Dani dulu. Dewa dulu belum ngetop-ngetop banget Dewa. Baru album keberapa Dewa dulu. Pas gue rilis tuh dia album kedua apa ketiga lupa gue. Udah ngetop lah itu. Ya maksudnya ya baru lah. Maksudnya udah aware sih lagunya. Lagu Kangen udah ngetop. Cuman ya belum super grup lah. Mas, gue bilang Dan pinjam dong. Hati-hati lo, gak boleh nih kasih tahu. Ya banget gue. Iya tenang, gue tipek dulu. Dulu zaman tipek, gue fotokopi, gue tipek. Nama bandnya, harga-harganya, gue ngerti lah. Awas lo ya. Lo bos siapa sih? Nih mereka minta contoh acuan kontrak nih. Dia bilang, ya gue kan setahu gue, lo sistem royalty kan kontraknya gue mau kasih contoh ke dia minta senin. Gue nggak tahu tuh label emang nggak ngerti apa dia ngetes kali ya. Soal tahu kan mereka emang bertemanan semua kan. Terus di okein tuh. Jadi gue pinjam nih, gue copy, gue kasih aja pas meeting. Gue bayangin loh ya, dulu gue tuh belum pernah terjun di industri, gue sendiri nih. Kok si Bagus sama Miten nggak pernah ikut kalau meeting gini. Kalau meeting label gue semua ya. Lu. Bagus mah dulu tinggal terima telepon doang. Gus datang Gus sudah kontrak. Ini maksud gue yang gue fightin dulu gue. Berarti netral peranan lu gede dong di netral. Ya kalau lo mau hitung-hitungan sih ibaratnya gue nggak pernah mau hitungan. Emang itu emang ibaratnya tuh makanya gue merasakan itu sebagai anak gue men. Karena gue mau create dari nol. Melahirkan. Ya. Jadi ibaratnya kalau orang udah berkeluarga udah punya anak pasti rasanya sama. Kayak lo menciptakan sesuatu karya seni yang merasa lo ada kontribusi besar di dalam karya lo. Itu akan merasakan seperti lo punya anak. Jadi itu melekat. Iya. Nah aku rasa ya. Dan tuh anak udah gede udah jadi tuh udah berhasil tuh. Iya jadi itu akan. Netral udah gede dong. Zaman dulu mah nggak ada. Maksudnya dulu kan waktu itu kan belum ada, gede gimana loh, kontraknya belum. Enggak setelah itu. Oh iya. Iya dong, setelah itu kan jadi gede netral. Ya itu gede juga karena ada kontribusi label dulu kan. Label yang promo ini emang benar-benar maksimal. Kalau pas netral dulu pas gue ingat pas kontrak jadi gue contoh acuan kontrak kan. Gue tuh di meetingin gue duduk sendiri anak kecil kemarin sore ya, nggak ngerti industri apa gue maunya pokoknya sistem royalty, gue nggak mau flat pay. Maksudnya royalty dalam hati gue di pemikiran gue tuh, wah gue akan dapat uang terus nih dari karya gue terjual, dari gue putus segitu aja. Orang rada-rada nggak logikanya memang nggak fair gitu kan. Itu udah tertanam dari gue dari dulu, makanya gue pengen tahu wah kebetulan si Dani ini dulu Dewa udah sistem apa royalty nih Aquarisnya profesional nih. Gue pinjam gue bawa, udah ikutin ini aja. Gue bilang, belagu gue udah gak ada yang mau, band udah gak ada yang mau, belagu gue bilang, gue udah pasrahin, wah nggak jadi kontrak bisa-bisa nih. Gue meetingin gue kaget pas meeting, ada bagian legal nih, terus ada orang-orangnya. Jadi kamu maunya gimana? Kita di sini belum pernah ada sistem kerjasama royalty zaman dulu tuh, ya. Karena zaman dulu emang flat pay semua. Ya saya maunya sistem royalty. Ya mah gimana? Ya udah kemarin gue tuh ANR namanya Pak Jerry. Katanya minta contoh acuan kontrak. Ini saya bawa. Baca mau dia. Ini kamu dapat dari mana? Oh ditanyain. Dicecer gue. Wah saya nggak bisa ngasih tahu. Pokoknya saya maunya begini. Ini udah standar internasional gue bilang. Gue rasa dia ketawa-tawa ya.
Jangan dia udah tahu nih kontrak mana-mana yang temenan semua label kan. Nah iya. Gue inget banget tuh gue habis meeting tuh. Oh iya gitu. Terus udah lupa gue ceritanya. Terus gue Deal. enggak, gue dipanggil, gue inget banget. Si Dani nelfon gue kalau salah. Oh. Bim, lu kontrak lu kasih siapa tuh? Gua, kan Oh bocor. gue udah bilang, gue pinjem sih. Mereka minta contoh acun kontrak. Udah gue tutup dan semuanya nggak mungkin lah namanya, angkanya. Kan minta contoh, gue bingung dong. Gue minta tolong lu hati-hati lu. Gue ngomel-ngomelnya Pao nih. Oh. Jadi masalah. Gue belum kenal Pao waktu itu. Iya. Gue ketemu dipanggil Pao, inget banget. Wah lu nggak boleh gitu lo. Gue dikit domel-domel, gue belum kenal Pao dong. Sama si Dani inget banget dulu. Lo nggak boleh begitu tuh. Mereka tuh teman gue semua. Lo ikutin aja. Gini Pao, saya maunya tuh royalti, sistem royalti. Lo nggak bisa lo ngikutin peraturannya mereka, sistem kerjasamanya gimana. Cuma saya nggak mau dibayar flat P 15. Gue udah anak kecil deh, kata tawa. Lo nggak boleh. Dia tahu tuh kontrak dari gue. Lo kasih kontrak gue kan, katanya. Lo nggak boleh lo ngelanggar. Ingat banget dulu. Jadi gue lupa ternyata di kop surat itu ada lambang logo itunya. Gue nggak tutup. Gambar ikannya kan. Ya gue nggak tahu itu logo perusahaannya kan. Namanya udah gue tutup semua. Nama ditipekin. Lupa kop suratnya ada kita ada tembusnya, ada embossnya tuh ya. Ada embossnya lah. Lupa gue. Habis. Udah akhirnya gue nggak dipermasalahin. Akhirnya mereka nurutin. Yakin Desember label mau nurutin. Ya makanya dia udah tahu gitu ya. Emang udah harus waktunya berubah lah. Maksudnya lo. Tapi perjuangan ya biar dapat royalti ya. Wah gue dulu pede main. Gue pede. Bukan hanya memperjuangkan netral tuh. Bukan hanya ibaratnya memperjuangkan lagunya bisa di kontrak gitu. Kagak royalti gue so-soan. Gue gak tahu hitung-hitungannya padahal. Asli. Gue tahu cuman. Oh nanti hitungannya lo dapat segini. Nanti lo dibayar lagi setelah BP-nya. BP-nya berapa puluh ribu jualannya. Gak tahu tuh gue gak pernah. Pokoknya royalti. Kontrak royalti 3 tahun. Iya kan? 3 album royalti semua. Dibayar royalti ya benar. Dibayar. Karena netral dulu lumayan laku itu band. Iyalah. Lumayan maksudnya ya ibaratnya. Sampai sekarang kan. Ya sampai sekarang mah udah enak kan. Berarti udah established gitu loh. Itu band emang udah puluhan tahun. Awal-awalnya dulu gue nggak mengira itu band bisa banyak yang suka. Maksudnya yang penting gue udah ada kontrak. Terus gue udah mau macam-macam, inget banget dulu. Nah dari sejak itu gue banyak kenal sama Pao. Udah tahu gue Karisu. Cuma mereka Pao gitu kan wise kan. Mereka orang tua ngeliat anak kecil kali. Mungkin dia lebih. Makanya mereka bicarain kali ya di tim-tim industri. Udahlah lo harusnya eranya udah gak bisa flat pay. Mungkin zaman dulu gitu kan. Kalau zaman dulu kita harus nurut kan. Karena mereka yang nguasain ya. Kalau sekarang bebas mau rilis kapan lo bisa. Kalau dulu lo mau rilis. Mau karya lo didengar satu Indonesia lo harus lewat mereka. Dikuasain. Iya industri emang harus mereka. Nah dari netral ada Romeo tuh. Nah itu lo gimana sih? Netral lu keluar dari netral? Netral tuh gue album 1, 2, 3. Nah itu bisa dimasukin, bisa termasuk dalam itu band sukses ya zaman dulu untuk di genre rock ya, karena ibaratnya kata mereka tuh wah ini aliran musiknya membelah pasar nih, eranya glam rock, ternyata ada band alternatif, dibilangnya band alternatif loh, apa aja lah terserah lah. Yang penting dulu gue mau bikin lagu mah mau bagus dulu, mau si Miten bikin musik gue nggak emang tujuan gue tuh nggak emang wah mau ngetop mau kagak, pokoknya idealisme aja, pokoknya nih rilis aja udah, lo mau suka mau kagak bodo amat dah. Dan gitu ya. Laku ya kan. Ternyata karena dari ketulusan itu, jadi timbullah suatu apa ya, energi sedap. Energi originalitas. Jadi dengan keterbatasan kita, jadi kita kadang kita kalau berkarya kita tidak harus ada pakem yang ibaratnya apa harus bagus gitu. Kalau bicara seni lo nggak ada istilah bagus apa keren, nggak ada. Seni ya. Seni ya. Seni itu karena itu emang lebih pakai apa ya? Lebih itu ada magisnya. Lo harus mengerjakan dengan sesuatu yang sesungguhnya dengan apa? Dengan tulus. Tidak mengikut-ikut dengan keadaan sekitar, maksudnya dengan tren pasar ini. Enggak ada, lo bikin aja udah. Tuangin aja, lo bikin sesuai kemampuan lo aja. Dan jadi juga lah. Lo emang gua mau bagus emang keterbatasan skill banget. Gua main musik gitu ngaco-ngaco juga dulu. Maksudnya pede aja. Bikin aja gue sebagus dulu gue gak pede. Wah gue gak bisa bikin lagu lirik.
udah Gus, gaya lo aja udahlah. Bikin notasi, udah bikin lirik kan bagus semua tuh. Udah bikin notasi karena musiknya itu emang latihan, dibentuknya pas latihan kan. Nah terus lu Notasi. dari netral lu cabut apa gimana sih? Apa? Tar dulu. Weh, Nggak terlalu nih, belum kelar nih. Buru-buru aja nih. Woi. Orang tua. Lu jangan lu lah. Maunya langsung buka celana aja nih. Melorotin aja langsung. Pelan-pelan dulu dong. Sepik-sepik dulu lah. Aduh. Gitu. Jadi Mas Netral udah tiba-tiba tuh jadi super group, inget banget. Jadi super group. Iya karena setiap main dulu Netral kan taruh di bintang tamu. Di belakang gue selalu setiap manggung tuh, wah main duluan nih bisa nggak Netral ya, biar cepat pulang gitu ya, dapat duit cepat pulang nih. Depan sini, wah nggak mau mas, panitia maunya terakhir. Aduh mesti terakhir dulu, bareng-bareng zaman dulu kan band emang dikit ya nih. Dulu ada Slang yang gede-gede, Dewa, Gigi, Club Project, itu siapa lagi, Kahitna, era-era gitu ada boy bandnya siapa lagi tuh, ada Eme, ada Miss Jam. Cool Colors zaman dulu cover boy apa sih gue gak tau lah. Iya, boy band. Band banyak lah ya. Kayak gitu. Band-band juga banyak sebetulnya yang keren-keren zaman dulu. Netralnya mujur aja. Beda sendiri tuh. Desain sama label dan label itu baru jadi. Maksudnya dalam arti divisi lokalnya yang untuk produksi lagu-lagu apa yang alternatif itu baru jadi. Jadi mereka dulu dibikin klip, dia pasang prime time terus dulu di TV kan. Dulu kan mahal itu. Iya mahal. Ya kan untuk penayangan video klip di TV-TV yang maksudnya yang kelas A ya. Dulu itu kita berpromo TV tuh dari video klip. Bener, TV swasta kan dulu cuman berapa tuh? Cuman ada RCTI, Indosiar. Indosiar dulu. Tunggu deh. Indosiar tuh belum ada kayak. Belum ada dulu, baru-baru tuh. Pokoknya baru ada RCTI, SCTV, TVRI. Ya pokoknya Antv, Indonesia setahu gue tuh baru-baru tuh. MTV baru masuk lah MTV. Musik televisi tuh. Nah terus bilang, wah lu lihat nih nanti sebelum Buletin Malam jam 7 ada klip lo dong tuh walah. Gue bilang, wih yang bener loh. Nih kalau nggak salah inget dulu gue. Ini sekali tayang lo mau tahu nih harga berapa dulu lupa gue 750.000 apa 3 juta gitu lu. Dulu mahal dulu. Tadi mau dibayar 15 juta 3 album. Jadi promonya gila-gilaan dulu. Nah dulu tuh beruntungnya band-band zaman dulu ya. Era 90s emang bener-bener lo emang di-treat sama perusahaan tuh bener-bener mereka punya anggaran yang ibaratnya ya istilahnya yang nggak main-main. Lagi pula enak juga media zaman dulu kan terbatas. Jadi fokus loh kan. Fokus ya. Emang nggak ada media lain kan. Ya dulu. Jadi pasti jadi tuh. Ya cuma ada radio, TV, udah. Dulu sosmed belum ada dulu. Belum ada iya. Belum ada internet zaman dulu. Pager yo. Zaman pager. Bilang salamin. Gua rasa internet udah ada kali dulu ya di luar. Di Indonesia belum masuk ya. Belum ada dulu tahun segitu. Masuknya tahun 90 akhir internet tuh. Ingat gue. Nah kalau gitu ya lo lihat nih sebelum Buletin Malam. Iya beneran tuh jam 7 sama jam 9. Gue inget banget dulu. Nyokap gue kalau malam kan mau nonton berita. Dulu kan nonton paling dari RCTI kan. Yang paling keren dulu kan channel RCTI itu kan. TV swasta kan. Masih baru-barunya tuh. Sebelum jam 7 tiba-tiba langsung walah. Aduh. Gue bilang gak pas banget ya orang lagi lagi nyokap gue lagi habis minum teh gitu kopi. Wah, band kamu nih berisik banget katanya. Bilangnya band kamu nih berisik banget. Gue sampai malu gue. Gak pas banget itu momennya kan. Dibilang band berisik. Iya berisik loh. Gak pas loh jam 9 malam. Zaman dulu kan TV kan udah senyap gitu jam segitu kan. Beda sama sekarang kan. Hampir 24 jam. Dulu kan TV gak 24 jam dulu TV gue setahu gue ya. TV jam 12 tuh jam 1 udah selesai tuh. Udah mati tuh. Udah gak ada kehidupan tuh. Orang mau nonton berita mau terang-terang mau tidur ya. Walah mulu. Wah terus di radio diputer pasang prime time. Radio dulu udah ada tuh. Ngetop tuh Prambors. Wah ternyata requestnya bagus tuh ya. Karena dulu musiknya beda aja daripada yang lain. Ya cuman emang peran label lu besar juga. Karena lu di-push lu, dipaksa lu. Wah doktrinan.
Musiknya beda sendiri. Walah, dong. Liriknya agak lumayan bisa dicerna tuh kan. Kalau lagunya tema liriknya bagus kan agak-agak susah. Dicerna aja dulu. Kesana kemari. Nah, itu kan lebih agak komersil kan, agak umum tuh. Makanya itu lagu netral Walah tuh naik. Makanya dibilang wah netral nih band punk nih. Padahal kita nggak pernah klaim. Betulnya lagu single itu lagunya kayak lagu punk. Oke. Gitu. Album 1, 2, 3. Ya album 3 eksperimen terus itu. Udah nggak ngingetin mau laku mau kagak. Gitu ya? Label sampai pusing lagu apa sih dulu. Baik banget itu semua tuh ngerti dulu A&R-nya ya. Maksudnya nyambung. Dia keluarin aja tuh. Nekat gitu loh. Mau laku mau kagak. Cuma itu jadi tonggak. Makanya band yang keluaran rilisan itu semua tuh banyak yang jadi. Naif, Pusat Atap Oke. Terus si Stinky tuh si Andre. Makanya gue kenal Stinky tuh dulu pas. Taulani. Iya satu atap sama gue tuh. Naif, Stinky, terus ada Laluna, ada Tiket. Terus ada siapa lagi? Banyak juga tuh artis-artis Indonesia. Kalau Duna semenjak itu baru deh. Banyak tuh band-band alternatif rilis band-band. Lumayan pionir berarti ya. Netral. Dulu Aquarius udah ngeluarin pas band dulu. Makanya dulu sempet main sama ada acara Jakarta Alternatif Festival tuh ada Foo Fighter, Beastie Boy. Dulu gue main bareng tuh sempet tuh. Bangga juga tuh sama Beastie Boy, Sonic Youth. Netral sempet main dulu, sempat berpartisipasi dulu. Wah ini kesempatan nih ketemu legend kan. Ya udah sampai gitu album 3 gue keluar. Album ketiga. Kenapa tuh? Karena gue pengen bikin musik lain, maksudnya gue pengen main musik lain yang nggak bisa gue ibaratnya interpretasi apa nih kalau misalnya dituangin diimplementasikan interpretasi susah amat salah lagi ngomong artinya implementasikan nih. Gue mau bikin kayak klasik kayak Elvis 70s gitu. Nah gue ketemu si Baby tuh. Baby Romeo. Baby dulu udah ada bandnya Bima teman. Cuman kurang laku di pasaran kayaknya. Menurut gue lagunya keren cuman kurang salah konsep aja kali gue. Maksudnya. Dulu dia under label major juga tuh. Cuman dia ada produsernya waktu itu. Dia ngasih lagu contoh. Bim buat lagu ini. Wah Beb lu gue bikin ini aja kayak Elvis mulu. Kayak Elvis. Musiknya orkestra nih belum ada nih. Oh lu konsep gitu. Kepikiran konsep gue semua itu. Oh gitu. Iya ini Baby Romeo itu. Romeo ya. Romeo itu Baby kan karena penyanyi Romeo jadi Baby Romeo. Kalau dulu Baby Bima cuma nggak ada yang ngetop. Baby kekurangan. Taunya Baby Romeo. Karena karya-karya dia banyak orang lihat tuh dari Romeo, bukan pas di Bima. Jadi apa tadi gue? Ya gue pengen bikin itu. Pas gue di netral tuh, gue masuk ke lagu klasik, gue emang suka lagu-lagu pop 70, 60 gue suka emang. Nah nggak mungkin gue implementasikan ibaratnya gue tuangin di netral ya mungkin. Bagus kan terlalu kita konsepnya netral kan rock gitu, punk gitu. Iblis banget bagus, bagus lagu pop gitu gimana? Tapi dia udah botak dari awal emang. Udah rusak dia kepalanya. Lepas semua rambut itu. Itu gue banyak pertanyaan. Banyakan kimia dia. Cincin dari botak nih. Om bagus nih. Gue banyak belajar lagu, tahu referensi lagu-lagu rock dari bagus. Kalau gue kan emang jiwa gue pop gue. Maksudnya gue suka musik pop. Oke. Romeo jadinya tuh. Akhirnya jadi tuh. Romeo. Bapak gue pakai babi gue nih. Mati ditembak dia. Oh John Lennon. Legend. John Lemon. Kan. John Lemon. Lu masih hubungan saudara dengan Otong Lennon. Otong Lennon ada yang tahu gak ya? Jarang sekali. Ada yang tahu lah. Dia masih siapanya John Lennon ya Otong Lennon? Masih siapanya? Masa membahaya kali. John Lemon.
Ian Lemon. Bikin Romeo dulu. Itu mah nggak tahu. Itu juga beda sendiri tuh konsepnya orkestrasi. Sebetulnya itu bukan cara nyanyi. sebetulnya sih bukan konsep baru musik orkestrasi gitu udah banyak. Cuman era-era 90s, late 90s gitu, 90 akhir tuh jarang yang udah menjamah lagi musik pakai orkestrasi itu Gayanya jarang. ini juga kan vibrasi, pakai vibra yang Si BB emang ada source-nya emang bahannya emang ada udah suara udah timbrenya udah gue bilang gue jadinya udah kayak Elvis tuh gaya kayak begini. Lagu lo kemasnya kita bikin klasik. Jangan tanggung-tanggung deh bilang waduh laku laku udah. Gue yamin gue bilang nggak ada yang punya nih. Pokoknya dulu gue main nggak mau ada yang sama gitu. Orkestra cuma mahal kan zaman dulu kan. Gue dulu nawarinnya gimana dulu ke Pak Aquarius juga tuh. itu biaya produksi mahal. Oh zaman dulu nggak ada yang mau juga itu PR juga itu Romeo dulu gue bawa kemana-mana nggak ada yang mau. Masalahnya Lagi kayak netral lah, nggak ada yang mau juga kan beda sendiri lu. pokoknya susah banget kayaknya. Lu emang ini beda agak beda ya, agak lain lo ya. Emang nyari susah kayaknya. Goblok banget nyari susah. Enggak itu emang itu ada kepuasan batin yang nggak bisa lo beli. Kalau dari struggle gitu orang jadi sampai suka itu kayaknya gimana gitu. Nah itu yang gue bilang itu Lu seniman banget. itu ada dahar itu ada sesuatu yang apa ya chemistry yang ya ibaratnya gue bilang tadi kayak anak. Iya kan jadi Lu tuh anak yang netral. anak gue semua tuh Netra, Romeo, semua band-band yang gue bikin karena gue biasa bikin band dari nol. Terus konsep itu emang murni konsep gue. Bukan berarti lagu gue ciptaan gue semua enggak. Kalau lagu sih ya kita harus collab. Cuman Ya, pasti bareng-bareng lah ya bikin lagu dan musik dan pasti. coba kalau di Romeo enggak banyak emang mayoritas Baby yang punya lagu. Cuman dia salah konsepnya kemarin tuh pas yang band awalnya kan. Makanya gue arahkan dulu gue mau bikin tuh band Romeo tuh itu solo tuh awalnya gue pengen nawarin ke Aquarius dulu. Tawarin kayak solo. Padahal lu udah nama besar di industri kenapa? Iya gue udah di netral berarti gue udah ngetop. Maksudnya udah top. Ya maksudnya zaman dulu kan. Bukan sebenarnya bukan ngetop doang. Norak men kalau ngetop doang. Kalau musisi tuh kita nggak butuh ngetop sudah. Dalam arti munafik nggak butuh ngetop orang banyak tahu enggak. Ibaratnya apa ya? Kalau gue sih lebih memikirkan lebih bagaimana musik kita bisa ke deliver. Untuk popularitas kan kadang-kadang lo kalau band tuh kan bukan personal apa ya ibaratnya popularity gitu mengejar wah gue kayak sekarang seleb nih gue mesti terkenal nih gue mesti eksis nih mesti tampil nih gue pemain band ini nih kalau kalau gue dulu mengatasnamakan konsep musiknya grupnya ngerti nggak lo Idealis lo ya. nggak idealis main itu namanya Seniman. itu bicara art man kalau itu lo udah psikologi lo beda sama seleb tuh beda. Bukan gue ibaratnya makanya musisi tuh sama artis beda. Betul artis juga kalau istilahnya di bulan. Kalau musisi bagaimana lo kepuasan batin lo, musik lo, konsep lo bisa diterima. Bukan dalam arti ibaratnya apa? Bukan secara individu lo harus menongol. Wah, gue harus paling ganteng nih, paling terkenal nih. Nggak ada. Musik lo gimana caranya bisa diterima, bisa disukai. Maksudnya bisa eksis lah. Disukai atau tidak tuh ya itu urusan nanti lah. Maksudnya yang penting lu bisa ke deliver. Bikinnya pakai hati tuh musik lagu. Bisa ke deliver dan bisa ada yang mau modalin. Nah itu tuh zaman dulu gitu. Masa kita gak punya modal kan. Ada yang mau modalin untuk promo. Dulu promo tuh mahal. Kalau sekarang mah murah promo. Terus kalau nggak salah di Romeo itu ada baru ketemu Andi Rianto ya. Ada peranan di situ ya. Bukan. Jadi pas gue rekaman tuh Romeo dulu gue tawarin. Pain kan. Pain saya ada ini nih. Ada project band baru. Wih, apa namanya nih? Saya dengerin lagu Bunga Terakhir tuh Baby inget banget baru ngasih demo doang. Gue bilang, "Beb, kita bikin guide-nya dulu, Beb." Maksudnya jangan kayak begini konsepnya nanti. Udah gue bawa dulu. Wah, ini lagu siapa ini? Ada penyanyi band penyanyi Bima dulu. Lu emang Baby tuh belum ngetop dulu Baby. Bima tuh masih sama-sama orang tahu lah rilisnya. Cuman maksudnya bisa dibilang belum icon gitu loh. Wah Bima maunya kamu kayak gimana? Oh, nanti saya mau pakai orkestra nih Pak ini. Bayangan saya tuh kayak Eddie Williams. Kayak zaman era gitu mau. Kamu siapa yang mau bayarin orkestra? Emang kamu pikir orkestra tuh murah zaman dulu kan orkestra kan belum ada sampling belum ada apa. Dulu orkestra tuh baru ada si ya di MS, Erwin Gutawa kayak udah ada. Maksudnya masih ya mahal. Masih sedikit lah. Dulu geng-gengnya kayak grup-grup yang dari Jogja. Orang tuh yang harus terlibat ya kan. Kayak Oni itu belum ada dulu.
Maksudnya baru-baru belum ada, dulu mahal itu bang produksi orkestrasi kan. Jadi waduh kamu siapa yang mau bayarin, band belum jadi, belum ada jualannya, mau pakai orkestrasi segala. Ada-ada aja kamu katanya. Oh, konsepnya gitu Pak Ento. Itu salah satu A&R yang bisa nerima masukan gue juga tuh. Dulu gue nego akhirnya, wah saya tanya Pak Sur dulu, Pak O nggak suka, Pak O kan begitu. Wah gila lu ada-ada aja. Penyanyi siapa? Kalau dulu kan band kan maksudnya tuh mereka tuh kritis kan kalau band tuh. Kalau vokalisnya harus ini ya. kalau misalnya di awal band itu udah nggak jalan, yang disalahin tuh penyanyinya men. Oh, oke. Orang mereka ibarat tuh kayak ada feng shui gitu. Wah ini nggak hoki nih penyanyi nih, nggak hoki nih. Dia nggak peduli musiknya kayak gimana. Jadi kayak begitu tega. Makanya dulu penyanyi itu kasihan kalau misalnya bandnya pertama rilis fail di pasar gitu ya, kurang jalan, sangka penyanyi masalah nih. Gitu dulu, bisa begitu dulu. Iya benar, itu berasa banget emang. Emang itu beneran kejadian. Itu terjadi pada Baby Romeo. Dulu sempat digituin dulu gue. Dia kan nggak tahu aja dulu kan, dia nggak pernah ikut juga, dia nggak belum banyak kenal orang di industri ya. Maksudnya orang industri kan dia juga. Dulu Baby belum ada yang lagunya hits dulu, belum ada. Lagunya keren emang produksinya. Emang tuh anak talent, lagunya bagus. Ya itu awalnya sih nggak gitu. Dia kalau ngomong juga gitu. Enggak, tadi tuh gue bilang lu harus kayak Elvis nih kayak gini. Dia kalau ngomong biasa gitu juga. Mas suaranya emang gede deh. Gede deh, banyakan bustok. Bebe. Kangen gitu. Banyakan minum kali deh. Wah, minum apa? Dia doyan minum kan. Oh. Iya. Makanya Gue bikin Andy Williams emang gue bikin maksudnya gue Elvis gue lebih ke Elvis 70s ya, bukan Elvis yang muda-muda tuh nggak oke, bencong banget men, nggak. Kalau yang pas sudah tua kan kelihatan jati dirinya. Elvis baru trademarknya, Elvis kan udah era-eranya 70s sudah kayak Arafik kan. Arafik tuh Elvis banget kan gaya. Keren. Kayak siapa dulu yang mau Elvis, banyak dulu. Elvis tuh yang dulu emang ikonik emang. Pas era-era dia udah tua ya. Udah mudanya mah biasa. Kayak kayak bencong gak enak lah. Maksudnya nggak laki gitu loh. Nah, Romeo mau dibikin gitu. Gue bilang wah ini bunga terakhir loh. Itu lagu itu memang kisah nyata ya, dia patah hati ya. Kayaknya sih dia begitu. Dia kan ini banget. Patah hati menghasilkan karya-karya. Iya tuh gue bilang wah ini namanya pakai nama Romeo pas banget nih gue bilang. Romeo. Dulu inget banget Romeo, jadi pas gue mau gak ada yang mau nih. Udah kalau kamu mau saya masukin kompilasi dulu kata Pak In. Aduh Pak In saya gak mau kompilasi album. Aduh malah mau Pak Sur katanya. Ani musik baru kamu mau pakai orkestrasi ada aja apa yang mau bayarin. Nah setelah itu Romeo ada jalan dulu nih, ketemu jalannya begini. Kebetulan dulu inget gue, kalau nggak salah Indica Production dulu, baru mulai punya si Agus Dwi tuh, kenal gue, jadi dia mau pakai, dia pernah gue dengerin dulu zaman nongkrong di mana ya, di kafe Tenda Semanggi apa di mana Pak, atau enggak bukan bukan Tenda Semanggi, yang satu lagi tuh yang kuburan dulu di Dharma Wangsa tuh, dulu kan ada kafe tenda selain di Semanggi di mana satu lagi tuh yang gede ya. Ada deh di arteri itu jadi arteri kan, karena jadi apartemen tuh. Situ tawarin dengerin lagu demo. Lagu lu gue pakai bekas sinetron gue ya. Belum. Udah pakai buat sinetron. Iya. Soundtrack. Masih demo nih. Oh ya? Bener kan lo? Bunga terakhir tuh. Jadi waktu itu Pak Leo Sustanto kalau nggak salah ya, dia masih baru-baru banget tuh. Terus gue langsung bawa itu jadi bahan acuan. Paleo Cinema. Iya. Dulu Indica Production dulu. Dulu kalau salah dulu si Agus tuh baru balik dari Amerika, dia bikin PH dulu kan. Ya kan pemain band juga tuh anak. Iya. Jadi bener. Mas Isu Tama ya kan. Jadi mau dipakai sinetron, gue pakai. Bener loh mau pakai sinetron. Bener. Gue lagi mau produksi sinetron nih. Nanti ada orang gue suruh hubungin lo ya. Dia bilang kalau nggak salah itu Pak Leo. Ingat banget tuh. Terus gue ini jadi bargain gue buat rekaman ke Aquarius nih si Romeo nih, gue bawa. Pak In mau dipakai sinetron, gue bilang. Soundtrack sama siapa? Ya udah orangnya suruh hubungin saya. Oh iya nanti saya kasih nomornya. Kita tuh nggak lama Pak In tuh, iya orangnya udah telepon hubungin saya tuh Bim.
Ya udah kamu masih kompilasi, aduh nggak mau ngapain, tolonglah album lah, saya bilang lah, udah dimasuk sinetron nih, emang kan dulu zaman dulu sinetron kan emang kuncian banget tuh untuk begitu single soundtrack sinetron pasti baru tuh udah pasti kan ibaratnya itu kan meledak ya kan. emang tunggangan buat promo kan dari label kan. Wah, oh gitu, oh jadi gitu ya. Yaudah akhirnya gimana lupa gue, akhirnya Pak Irfan, yaudah Romeo saya ini, si Baby kata, Beb jadi di kontrak nih. Nah, Baby dulu masih terikat kontrak tuh sama labelnya dia Bima tuh. Iya, Beda label. sama abangnya si itu tuh, sama abangnya si Adi Kla tuh. Pemain band dia gitu. Kok jadi lupa ya gue. Andi Rianto, iya kan katanya baru Tunggu, Andi Rianto itu pas proses produksi. pas mau produksi. Jadi, dulu si Baby terkontrak sama Andi Julius loh. Oh iya. Band Bimanya tuh. Gue bilang pas udah mau kontrak sama Romeo, ternyata wah Baby masih undersign sama ada produser. Gue bilang, Beb lu beresin dulu tuh. Lo mau rekaman kan nih, Romeo udah mau kontrak nih sama Aquarius. Gue bilang. Akhirnya gimana tuh, akhirnya selesai. Aman ya. Nah Romeo akhirnya proses produksi rekaman tuh. Bunga terakhir, wah pakai saya mesti orkestra nih paling nggak bisa. Oh gitu ya. Coba deh tuh. Saya ada temen tuh baru pulang dari sekolah tuh dari Amerika. Nah Andi Rianto itu dia bisa nulis partitur karena kan mesti nulis partitur kan. Tuh pemain-pemainnya dia tuh kayak bisa bantu cari tuh. Dia inget banget dulu pemain-pemain orkes kan. Cabutan tuh maksudnya masih banyak, masih dikit banget waktu dulu. Maksudnya belum banyak seperti sekarang ya. Dulu masih, soalnya musik yang pakai orkestra udah jarang dijamah. Era-era tahun 98 akhir. Itu kan Romeo tahun 99. Jadi pas bikin itu akhirnya Andi Rianto tuh. Disitulah Andi Rianto main piano. Coba lo main piano, bisa main klasik ya? Ulang. Lu tes. Tes dikit sama si Baby gitu. Iya kan si Andi Rianto kan belum jadi siapa-siapa itu, belum ada yang tahu. Cuman tuh Andi Rianto bakat ya mantu anak. Bulan kenceng nih main piano nih, maksudnya mainnya tuh apa ya? Mainnya tuh bener-bener rock gitu, klasik gitu. Wah dapet ya. Terus lo bisa nulis partitur, yaudah nih lo tulisin nih kurang lebih notnya kayak gini ya. Lo ngembangin nih. Wah, akhirnya dia mecah tuh. Bunga terakhir tuh. Album pertama Romeo itu banyak dia tuh yang aransemen stringnya. Cuma kalau notasi sih dari gue sama Baby bareng ya. Untuk notasi yang inti-intinya. Cuma kalau macam-macamnya part-partnya dia tuh. Dia main piano, dia udah jadi album Romeo. Album Romeo jadi. Sinetronnya kagak jadi. Wah. kagak jadi dipakai. Nggak tahu kenapa dulu. Terus lagu nggak jadi dipakai gitu. Cuman album tuh tapi meledak gitu ya kan. Album tuh akhirnya terlanjur jadi, udah rilis aja. Dulu rilis sih inget banget tuh gue. Pak O bilang, wah udah bisa diputar di radio, udah gue syukurin lagu. Kata Pak O begitu. Pak O kalau udah nggak suka begitu, orang kan tegas banget kan. Ketus banget. Wah gila. Mahal lagi. Kan? Udah kagak. Udah bisa diputar radio, udah syukurin lagu. Begitu itu. Terus dites kan, ternyata naik di radio. Lagu itu hits. Bunga terakhir. Itu baru Romeo udah. Baby Romeo. Langsung. Iya. Lu gak Bimo? Kalau gue enggak ada. Gue Bimo aja udah. Nama gue Bimo S. Terus lagu bukannya Bimo S. S itu tau S. Apa tuh? Jangan lah. S belakangnya X. Nggak ada, kalau gue Bimo aja. Terserah lah mau orang ngomong apa ya. Lu mah idealis seniman ya orangnya. Ya, terus lagu bukannya aku takut. Itu lagu itu lagu lu kan, ciptaan lu kan. Gua. Itu pertama yang nyanyiin siapa tuh lagu itu? Itu pertama-tama kali gue bikin lagu itu. Nyoba bikin lagu. Waktu itu gue bikin lagu setelah gue bubar dari Romeo tuh. Oh. Bubar sama Baby gue bikin. Baby gue mau solo udah lebih. Oh ya udah solo ya udah. Kabarnya udah ada indikasi ke sana udahlah. Oke. Biasalah. Gue sih nggak pernah gue udah puas aja nih band jadi gitu nih. Akhirnya nih band bisa diterima di masyarakat, maksudnya bisa eksis gitu. Netral lu jadi, Romeo jadi. Jadi betul, alhamdulillah sih jangan semua karena gue mengerjakan dengan tulus. Gue nggak pernah terkontaminasi sama keadaan pasar waktu itu. Jadi apa yang ada di hati gue
di otak gue, jadi gue salurin semua. Kebetulan ya cocok sama materinya, ya jalan ya udah. Ya kalau musik kan ya barang seni lah, nggak bisa inilah. Terus nah udah. Bukannya aku takut Nah itu abis itu gue bikin TBK tuh, inget tuh band TBK namanya ada tuh. TBK, tau nggak lo? TBK. Tahu nggak artinya? Apa tuh? Tukang bakso keliling. Kagak. Bercanda sih. Serius lagi. Heran gue udah nungguin. Artinya Tuhan berserta kita. Wow. Sedap. TBK tuh. Itu band lumayan hitsnya, lumayan nyala itu. Jadi tuh lagu. TBK dulu gue terinspirasi dari God Bless dulu gue. Sama band God Bless kan ada tuh. Iya God bless. Sama God Bless kan. God Bless. Wah bar. Cuma gue maunya nih Indonesia banget nih, Tuhan berserta kita. Cuma label gue gak mau. Gue tadi gak mau disingkat gitu. Udah Tuhan berserta kita. Wah Kristen banget nih. Janganlah. Lo Kristen itu universal. Tuhan berserta kita bahasa Indonesia. Enggak. Lah God Bless apa kabar gue gituin kan. Dulu labelnya sama betul, Indosmart juga tuh. Ya. Dia yang bisa nampung idealisme gue tuh. God bless gak disingkat ya? God Bless gak disingkat. Ini kan bahasa Inggris lagi. Itu lebih berarti kalau mau bicara lebih Kristiani banget kan. Boleh wah God Bless gitu kan. Kalau ini Tuhan berserta kita aja. Oh jangan lah. Oh, ya udah dah TBK disingkat terserah lo dah. Gue bilang lagi pulang kan. Wah ini terbuka buat apa ya udah ini TBK nih. Gue publik nih. TBK. Oh ya boleh dah pokoknya IPO. ya IPO. Pokoknya ibaratnya namanya itu berkah lah, bagus lah artinya kan. Bukannya aku takut ya. Ya betul lagu itu jalan. Hits banget tuh dia juga sama Mulan, ya kan? Yang betul lagu itu alhamdulillah apa ibaratnya nyala terus gitu. Sampai sekarang. Panjang umurnya ya. Sampai sekarang bro. Nah, lagu makanya- favorit itu, hits banget itu. Gue pertama kali bikin lagu coba-coba di situ. Selama ini kan gue maksudnya full yang gue tunggal ya, bikin lagu gue tunggal ya. Jadi tanpa ada liriknya gue, musiknya gue, aransemennya apa, notasi gue itu tunggal. Betul jadi. Akhirnya juga tuh. Ya udah, ya gitu aja. Abis itu gue bikin lagi aja udah, bikin band lagi, bikin band. Udah, sampai yang ada di kepala gue aja. Maksudnya ngikutin hati gue aja. Kalau main musik itu lo nggak bisa paksa. Gak bisa ya. Makanya kayak dulu si Dani pernah ajak gue masuk Dewa karena gue merasa Lu pernah di Ahmad Band juga apa bantu? Ahmad Band itu kan pas gue bikin Romeo. Additional apa gimana sih? Nggak, pas gue bikin Romeo, si Dani bikin album solo. Ahmad Dhani. Dan bener Dani, Bim bantuin gue Bim solo gue. Band. Dia pakai nama dia Ahmad Band kan. Ahmad Band. Lu bikin apa lo? Jangan susah-susah kalau main sama gue, nggak bisa susah-susah gue main, gue bilang kan. Ya kan gue main kalau main musik kan tekniknya drum gitu-gitu aja. Enggak nih gue mau rock nih, gue mau ngerok. Nah masuk dah, lo mau rock kayak gimana nih? Ya udahlah kita ngobrol main langsung rekaman dan ada materi gue dengerin gue. Oh boleh dah, sudah aja lah. Rekaman di rumahnya dia dulu. Iya dulu Dani masih ya. Belum jadi orang kaya dulu, masih jadi pemain band belum. Oh sekarang kan udah jadi, wih, pejabat men, Pejabat bro. plus band, Dewan 19. Dewan 19. Pak Dewan itu. Pak Dewan. Cuma Iya keren. juga ya. Dewan 19. Cuman dia memang bakat musik men, gue akuin bikin Ini lagu. apa ininya referensi juga kan gokil ya. Ya nyambung, maksudnya gue ngobrol-ngobrol dia musik tuh lu dari zaman dulu dia kan suka. di WhatsApp group kalau gue lihat kita tuh ada satu WhatsApp group kan, wih ngomongin musik mulu ini tahun sekian nih, ini tau nggak ini soundnya. Dia suka Dewa, dia suka Queen, gue juga suka Queen, gue suka Beatles. Cuman dia nggak suka Beatles dulu. Nah, Dia bilang, wah Queen lebih besar daripada Beatles Bim. Waduh, itu selalu berdebat tuh dari dulu gue. Makanya waduh jangan bahas ini berantem nih kita. Cuma kalau sekarang dia udah insaf, dia udah suka sama Beatles. Coba lo tanya, bener gak Dan? Gue bilang apa lo keren Beatles itu. Karena udah tahu dia. Karena Queen gue udah bilang, Queen aja Freddie Mercury bikin lagu buat John Lennon. iya. Tandanya kan berarti dia ngefans dong. Orang bisa bikin lagu buat seseorang itu berarti kan suka. Gitu. Life is Logikanya. real. Iya. Iya kan? Lennon is genius. Gila. Life is real. Kok tahu lah gue? Tahu lah. Wah gila ternyata boleh Jangan menyaksikan musikalitas juga. gua, bro. Gila. Oke lah. Oke kan? Boleh. Main kan? Main ya. Ngeri. Kok siapa sih yang ngerangkul lo? Yang mana? Yang Inggris, detektif Inggris tuh. Detektif. Sherlock Holmes, iya. Detektif film dulu gue jadi Kok detektif? warkop gue kasino. Jadi detektif.
No. Ini MIPA juga kan, nyangklong juga Masa sih? kasino. Iya. Mana Ada di kagak. Warkop. Ada ya? Di Warkop dia jadi detektif partikel dari gitu. Kawung dia, rokoknya kawung. Dia pakai ini. Sherlock Holmes. Yang nyangklong kan dulu kan. Soalnya cangklong ini enak main. Ini mencegah cancer katanya. Gitu ya? Karena lo tidak bisa lo tarik kan. Batuk. Yang bahaya itu kan rokok tuh kalau yang tipis-tipis itu yang enteng-enteng. Tarik-tarik wah paru-paru lu jebol mas. Kalau ini lo tarik lo jajal kalau nggak langsung bengek lo batuk-batuk. Cuma nggak tahu juga kalau ada yang kuat-kuat sih. Wanginya enak. Enak nih beda nih sama cerutu. Kalau cerutu kan bawa. Mungkin nggak jadi tren lagi kan? Mungkin nggak sih? Gue merasa ini sih lifetime apa ibaratnya fashion, bukan fashion ini bukan fashion sebenarnya. Orang tuh nyangklong menyigar sebetulnya bukan hanya sekedar fashion. Itu untuk mencegah kadar nikotinnya biar lebih sedikit karena lo nggak mungkin inhale, lo tarik kan pasti batuk. Jadi kadang-kadang orang tuh taunya makanya orang zaman dulu yang memang benar concern sama kesehatan kan mereka kan pasti kalau rokok sigaret gitu kan tipis gitu, apalagi rokok barat tuh yang udah kertas gitu kan. Maksudnya ya lo diamin aja kebakar kan. Kan kalau tembakau Indonesia kan bagus, cengkeh kan. Kayak Samsu yang murni yang gak ada filter kan. Emang itu benar-benar tembakau. Kalau di luar kan kayaknya itu kertas yang dikasih siram aroma tembakau mungkin ya. Baunya gak enak. Nah itu yang dulu tarik-tarik kan. Wah itu lama-lama nendep di paru-paru lo kan. Nah, kalau ini lo nggak mungkin kayak cerutu juga lo nggak mungkin lo tarik pasti batuk direm jadi otomatis. Katanya sih begitu filosofinya. Oh ya, ada netral, ada NTRL. Itu gimana ceritanya tuh? Dan netral adalah itu pembaharuan dari netral. Jadi setelah nama itu sempat ada masalah dulu kan. Berantem lah. Sebetulnya gue sih masalah gue pribadi waktu itu sama si Bagus. Oh bagus. Itu dipicu dari pas pemain gitar gue meninggal. Jadi pemain gue gitar gue meninggal. Oh Bagus ajakin gue tuh bikin project. Waktu itu kebetulan pemain bandnya yang lain tuh netral. Seno Coki punya proyekan band masing-masing tuh. Si Coki ada Death Squad, Seno ada bandnya apa tuh gitu. Gue lupa. Si Bagus, nah Bim bikin proyeknya Bim. Ayo terus. Karena gue udah biasa kerja sama dia kan jadi cepat gitu loh untuk chemistry untuk merealisasiin konsep musik kerjasama cepet kan. Ya gue bikin ya, gue ada lagu gini nih. Lagu lu mana sih nih? Bikinnya biar cepet gue rekaman sendiri. Gue rekaman zamannya pas gue kerja di Keci di label dulu. Di kantor Keci gue rekaman. Jadi waktu itu pakai nama apa ya? Dulu si Miten kebetulan pemain gitar gue masih hidup. Wah lucu juga nih kalau Miten ngisi-ngisi nih. Sekalian reunian kan. Cuman nggak pakai nama netral ya. Dulu netral masih ada. Oke. Belum split. Dulu akhirnya namanya pakai nama Brutal. Lo inget banget Brutal. Oke. Brutal udah lama main. Cuma lumayan naik itu dulu gue main di TV di Dahsyat sampai tiap hari karena si Untung fans sama netral lu. Untung dulu. Bos UP dulu kan dia di RCTI kan. Gue bilang lagunya Brutal begini nih dulu. Lagunya ada judulnya Semau Gue dulu. Lagunya kan ada orang ngepang rock gitu. Yang bener udah gak apa-apa gue demen lagunya. Biarin beda. Dulu pada era-era tahun segitu 2010, 2011, 2010, 2012 itu. Itu era-eranya musik ini padahal. Musik Melayu dulu tuh di TV kan. Oh iya. Musik Melayu di TV. Beda sendiri lagi tuh. Itu mau gue main di TV-mu makanya. Lumayan naik tuh dulu Brutal ya. Banyak responnya bagus lah. Karena orang banyak yang kerimain. Wah ini netral formasi lama gitu. Cuman jadi karena pemain gitarnya sih Miten kan. Cuma Miten waktu itu gak bisa kontribusi totalitas. Karena dia udah sakit waktu itu. Sakit-sakitan. Terus akhirnya pakai nama Brutal main offer banyak. Terus akhirnya sempet diminta buat cover majalah. Pokoknya orang kerimain karena udah tahu emang netral dulu band album 1, 2, 3 itu band udah termasuk kategori supergroup ya. Karena gue merasa setiap main selalu ya sama band-band besar dan main di panggung-panggung besar dan responnya juga ada karyanya juga diterima gitu. Terus ya udah pas main-main udah besar gitu Brutal
Ingat banget tuh, masalahnya gimana ya, apa itu. Jadi bingung ngatur waktunya gimana tuh bagus. Nah masalahnya akhirnya ya udahlah prioritasin lo, Gus prioritas netral aja gue bilang, maksudnya misalnya ada off air tabrakan lo netral aja udah, maksudnya brutalnya ngalah lah nggak apa-apa. Terus habis itu lupa gue, pokoknya ya berjalannya waktu terus gimana pokoknya, terus Miten sakit tuh, Miten pemain gue tuh, terus nggak lama terus meninggal dia. Meninggal. Terus, ini masih dikerekam kan, udah ngobrol kan Masih nggak lah. kerekam lagi. Belum tidur lagi orang nih. Nah terus gimana NTRL itu gimana? Dari netral ke NTRL tuh? Terus nggak lama ya, si Miten meninggal. Dia meninggal, terus dari TV One terus ngontek si Puput tuh, dulu main diri kan Puput tuh. Bim ini mau dibikinin acara TV nih, tribute to Miten meninggal. Oh ya? Gue tanya si Bagus mesti main tuh, gue bilang tuh. Gak enak kan gue bilang. Jadi orang selama ini kan taunya bikin tuh gue yang bikin. Walau memang gue punya andil apa di TV, gue bilang gak, mereka TV yang bikinin buat Miten khusus. Oh gitu ya, gue bilang yaudah. Tanya si Bagus ya, karena gue dulu masih kerja kan, masih di label kan, jadi gue ada kesibukan. Tanyainnya ya, Bagusnya mau nggak? Gue bilang jangan sampai nggak mau tuh, nggak enak kan. Ada trial karena ada keluarga Miten datang juga. Waktu dulu kalau nggak salah sih netral tuh dulu ada dipegang manajemen dulu, ngelarang-larang juga. Oke. Oh nggak boleh lah, nggak boleh lo. Akhirnya ada nelfon dari manajemen, Bim lo nggak boleh guna netral lah. Ini kan emang tributnya pemain gitaris netral, dia ada bikin ada kontribusi. Kenapa alasannya nggak boleh? Emang itu lagu dipublish di mana? Itu lagu gue bertiga, gue Bagus sama Miten dan netral. Gue bilang, lu dari pihak manajemen, lo nggak ada alasan kayak gitu, nggak boleh Bim pokoknya. Oh gitu. Gue sempat emosi kan, gue bilang lo kasih tahu Bagus tuh, suruh datang ya, dia sampai nggak datang. Main gitu. Lu larang-larang gitu nggak ada haknya, lu larang. Emang lu dipublish banget, makanya emang nggak ngerti atau gimana, nggak ngerti apa ngaco apa. Gue sudah datang lu, wah cuman bagus jadi gue datang, cuman anak-anak yang lain nggak diundang tuh. Gue nggak tahu deh, kalau walaupun nggak diundang datang aja lah, orangnya udah meninggal kan. Ini bukan gue yang bikin acara TV nih, orang anak TV One kalau nggak salah, TV One kalau salah dulu kan ada radio show tuh. Radio show dulu yang bikin tuh, radio show ya, grupnya radio show. Yang bikin tuh, yang undang. Datang sebagai acara penghormati. Iya, jadi ada main siapa pemain kita. Gue bukan gue yang koordinatornya, bukan gue. Bukan, gue cuman main aja. Gue bilang, oh cuman Bagus nggak datang. Gue jangan sampai nggak datang lu Gus, kacau lu. Kasian lah gue bilang. Udah ajak aja anak yang lain. Gue nggak tahu komunikasinya gimana. Lu udah bilang ajak aja yang lain gitu. Ya ajak lah, urusannya juga. Gue nggak ada urusan juga. Buat apa? Gue nggak pernah mikir itu. Apa ya ibaratnya kayak dendam nggak ada men. Nggak ada masalah lah. Gue udah tahu, iyalah gue udah puas sama netral gue. Maksudnya ibaratnya apa ya? Ya itu emang kepuasan batin gue tuh beda gitu. Karena gue meng-create ya. Maksudnya gue meng-create dari nol dan juga ada kontribusi ibaratnya idealisme gue di situ, dari musiknya, dari konsep segala macam. Jadi gue udah merasa ya. Gue cuman apa ya, gue bersyukur aja tuh band masih nyala, maksudnya masih karya-karya album yang eranya gue juga masih banyak yang suka, maksudnya itu kepuasan batin gue yang nggak bisa dibeli kan, nggak bisa dibeli. Gue rasa semua musisi juga merasakan itu, kalau mereka pernah menciptakan ya sesuatu ya. Jadi ya udah pas itu Bagus nggak bisa datang, gue bilang Gus, lu jangan nggak datang Gus, kacau lo gue bilang, maksud ini. Nggak enak juga waktu itu ada keluarganya Miten juga, ada ibunya datang. Jadi kesannya gimana? Untuk menghormati kan. Menghormati lah lo, kalau nggak ada Miten, nggak ada netralius, ya nggak ada Bagus netral, Bimo netral nggak ada, Miten netral nggak ada netral. Datang lah, lagi pula sama TV-nya nggak enak juga. Orang TV kan nanya, oh Mas Bagus itu kenapa nggak datang ya? Aduh gue nggak tahu deh, gue bilang. Nah gue sempat kepancing juga waktu itu, Gus, lo sampai nggak datang, nama gue patenin ya, gue bilang gitu. Lu gue sebel kan, nama gue patenin netral ya. Nana datang aja lah. Waktu itu gue emang nggak terlalu berurusan sama Eno sama Coki karena bukan koordinasi, bukan gue. Emang itu acara bukan gue, cuman bilang di luar kesannya tuh gue yang bikin.
Ada HP lagi gue bikin acara TV. Kenal gue kagak, maksudnya biasa-biasa. Maksudnya Dan gue acara itu tuh menghormati. lagi pula era-era tahun segitu gue emang kerja di label, jadi gue udah nggak main musik waktu itu, udah nggak ngeband, udah jarang maksudnya, udah nggak terlalu prioritas. Terus waktu itu ya udah, pas bikin acara nggak datang, bagusnya nggak datang. Masanya orang TV nanya kan, kecewa juga orang TV-nya tuh, kok bisa gitu ya kan acara zaman dulu kan, karena persiapan TV kan pasti kan nggak main-main kan ya, maksudnya melibatkan banyak, akhirnya nggak datang. Nah, udah sebenarnya itu akhirnya gue patenin Haki. Betul pas gue daftarin ke Haki, nah orang Hakinya itu fans netral, jadi tahu kan kalau itu kan mereka harus ada bukti otentik kan. Mereka kalau matenin gitu, itu mediasi 2 tahun itu, 2 tahun baru di proof. Jadi ada tunggu ada klaim atau gimana, emang kebetulan mediasi kan mereka minta butuh, udah tahu fans netral. Ini emang metal tuh band gede, udah band gede itu udah 3 album. Maksudnya emang tuh generasi zaman era gue merasakan dampaknya sampai sekarang masih banyak yang suka anak-anak Gen Z, maksudnya. Banget. Maksudnya mereka masih tahu. Nah itu karena ya gitulah pokoknya lah. Jadi ya udah main di acara nggak datang, udah keterpaksa namanya ganti. Lu kecewa dong waktu itu. Ya gue kecewa karena gue kerimain aja. Perjuangannya sama-sama gitu, walaupun apa ya pernah ada masalah juga, cuman gue rasa sih bagusnya juga bingung kali ya, dia bingung di dilema juga kali ya. Cuma harus ke masalah kayak ini harusnya saklek, karena ini ibaratnya ya ini awal lah ya, gitu loh. Mungkin ada masalah gitu ya udah dimaafin aja lah, orang udah meninggal, udah gitu aja berarti. Lu patenin Jadi nama netral. bukan nama netral. Cuma pas berjalannya waktu, gue sempet udahlah, karena udah terlanjur gue patenin kan. Gue sempet, lu mau pakai nama netral lagi, mana anak pakai aja gue bilang. Oh lu tawarin. Gue tawarin lagi, maksudnya nggak apa-apa lah udah. Cuma gini aja gue, kalau enaknya sih ya, gue bilang, gue mau ada kontribusi, maksudnya ibaratnya netral brandnya kan udah jadi nih, bukannya gue mau hitung-hitungan. Ya. Jadi lo sisihin deh, mau nggak lo ngobrolin sama anak-anak, setiap offer netral 10% untuk ibaratnya dibayarkan ke founder, bukan ke founder, ke founder kan. Foundernya kan Miten, lo sama gue Gus, netral sebagai brand netral. Jadi uang ini 10% bukan buat gue doang, bukan buat lo, cuman ini buat pagi kita bertiga. Maksudnya buat almarhum. Ya gue mau ada kontribusi buat si Miten. Itu gue kepikiran. Miten udah nggak ada. Iya, kan mereka udah keluar. Maksud gue gitu. Ya, itu menghargai juga kan artinya. Sebetulnya ya sebetulnya masih fair lah, maksudnya make sense lah. Jadi lo ada juga di sini, lo ngomongin aja sampai teman anaknya katanya nggak mau anaknya itu. Mereka memilih ganti nama aja. Oh ya udah. Oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Emang harus jalannya begitu. Gue sih nggak ngada-ngada. Maksudnya ya gue mau ini aja, mau ada apa. Maksudnya ya beda lah. Udah pada tua-tua juga dulu kan. Mereka udah punya keluarga juga. Kan lagi pula ini kan band udah brandnya jalan 10% juga nggak ada artinya menurut gue loh. Ya kan? Misalnya tapi ditolak lah ya. Mereka nggak setuju katanya. Kata si Bagus. Ya udah. Setelah dia mau ganti nama, ya udah akhirnya pakai nama MTR sampai sekarang. Lagi pula bagus juga sih musik. Konsep musiknya udah beda, netral yang dulu sama. MTR kan yang punya ciri khas sendiri, punya masa sendiri, sampai sekarang masih eksis gitu. Nah kalau netral emang dulu emang orang lihatnya mungkin dari awal kan konsepnya musiknya bagus, beda, OTR bagus. Sebetulnya keren kan sebetulnya. Iya kan? Ada dua dunia gitu ya, keren ya. Ya udah begitu. Kalau bisa sepanggung lagi kan keren ya. Berapa kali dulu kan sempat reunian kan, maksudnya collab gitu. Betul sih oke aja, nggak ada masalah gue sih. Santai-santai aja. Ya kemarin aja masalah rame karena manggung pakai netral 92 kan. Itu gimana sih ceritanya? Ya karena waktu itu kan emang jadi tawarannya sebetulnya kan dari, jadi ada apa? Ada label mau apa ibaratnya mau ngerilis ini tadinya awal-awalnya tuh materi-materi album netral yang lama. Oke. Album 1, 2, 3 dia mau ngerilis vinil. Terus akhirnya mereka berkembang jadi mau bikinin
reunian yang versi orang lama gue bilang ya Eno Cokinya mah diundang aja gue bilang. Jadi banyak ngomongan dulu tuh bilang gue nggak mau undang, gue ada masalah datang aja, maksudnya undang datang aja, orang mereka juga netral juga kan. Cuma orang mau ngerimain yang era versinya awal, makanya mereka eranya mungkin mereka suka era-era yang awal-awal gitu kan. Banyak yang kangen lah ya. Iya mungkinnya sama materinya kan kebetulan emang banyak ada yang cover gitu lah, ada band-band ada si Morven cover, jadi orang Jana Agensi mungkin banyak yang mau cari tahu gitu loh. Oh nih ada yang versinya. Ya udah main aja gue bilang, kalau misalnya kalau dibayar ya udah main aja Gus. Ajak si Eno aja, Eno Coki nggak ajakin ya. Apa ajak aja. Cuman gue nggak tahu kemarin kenapa nggak jadi, masalahnya gimana gue nggak ngerti juga. Gue juga nggak terlalu ini sih, orang mereka mau netral, ya udah netral aja, netral 92. Maksudnya emang yang bilang apa ibaratnya apa ya? Bukan reuni, jadi kayak semacam apa ya? Ya karena mereka merasa itu kali apa, mereka tuh yang bikin acara mereka suka ya gitu. Aku mau yang versi ini gitu. Oh ya udah bener, masalah nggak? Cuman nggak ada masalah pakai nama, makanya dia bikin merchandise kan netral. Lah emang sejarahnya begitu sebetulnya kan, lucu juga kan. Ya udah setelah aja. Gue tanya Gus mau nggak anda bikin gini? Nggak ada masalah, ya udah. Mumpung ada bisnisnya kan ya udah nggak masalah, kasih tahu aja si Eno Coki. Ini emang merilis yang versi lama. Kebetulan gue masih nyimpen demo. Dulu gue punya demo netral kaset tuh. Itu emang napak tilas. Dulu gue kemana-mana, gue bawa kemana-mana tuh demo tuh gue kasih denger. Ini suka nggak ke label mana? Nggak suka yaudah gue ambil aja. Karena dulu kalau naruh kaset kan lo nggak didengar. Kalau nggak langsung didengar hari itu. Numpuk nggak didengerin. Kalau dulu lo dengerinnya, gue ngerti tuh orang gini doang. Nah, terus dikasih denger ke label, kalau gue nawarin dengerin. Reven mana Reven? Cepetin sama dia. Lagu slow-nya mana? Wah nggak ada lagu slow. Oh yaudah deh. Nih nanti saya dengerin dulu, saya tinggal sini. Wah jangan, saya bawa pulang aja. Gitu. Nah itu kasetnya ada gue pegang. Oh lu pegang tuh. Gue rilis DSP. Nah mereka mau ngerilis itu. Orang yang rilis itu. Lo mau gak ngerilis ini? Gue demo nih, gue bilang. Awalnya dari itu gue inget banget. Oh iya itu, demo rilis. Ini belum gue rilis. Wah akhirnya udah mau modalin. Akhirnya lanjut ke sampai itu. Ke showcase. Apa? Acara off airnya. CD-nya ini dia mau ngeluarin CD cuma berbentuk fisiknya, dia bilang mau nyetak berapa, kalau digitalnya gue megang, makanya gue yang upload kan. Oke. Ini kenang-kenangan nih netral gue nih, soalnya gue tahu banget nih rasanya ada di sini kan, semuanya bagus, gue tahu banget. Kalau nggak ada ini nih demo yang mana-mana. Gue sebetulnya lebih ke ini, lebih ke semacam apa ya? Gue merilis itu semacam kayak historical value-nya gitu loh. Ya. Bukan mau membanding-bandingkan, nggak ada, ini sejarahnya, maksudnya nggak ada hubungannya sama itu, nggak ada, emang sejarahnya begitu ya. Gue merilis ini punya gue, master ya hak gue dong. Gue merilis kan. Tapi akhirnya sekarang jadi kayak polemik ya, jadi kayak biarin aja, gue nggak terlalu memikirkan. Gue sih niatnya gue emang nggak untuk apa ya, untuk coba mencelakai, nggak ada kok, emang sejarahnya begitu. Gue nggak mengada-ngada. Lagi pula ini hak gue juga, itu karya-karya gue kan, nggak bisa dilarang kan. Itu band-band juga gue yang buat, maksudnya apa ya, yang ngerti sekarang mereka masih bertahan ya, berterima kasih aja. Maksudnya ya bagus lah, mereka masih bisa mempertahankan sekarang brand itu kan. Cuma karya-karya yang lama kan itu emang gue bicara masalah sebatas historical value-nya aja, kepuasan batin gue. Masih ibaratnya kayak seperti lo punya anak, masa gue pengen kangen-kangenan nggak boleh sih, santai aja. Iya, emang itu anak gue kok, iya. Kan sama kan kayak lo punya anak kan, walaupun udah cerai gitu di lo gitu, gue pengen ketemu anak gue, kalau nggak boleh rasanya gimana? Ya kan nggak masuk akal kan. Pasti orang, nah sama kayak lo bikin musik, kalau bikin karya begitu sama. Gue pengen kangen lagi, gue lagi baru reuni sama Romeo juga kan kemarin, bukan sama netral doang, gue kemarin kan main reuni sama Romeo juga. Kangen juga main musik Romeo, udah lama nih. Tahu gitu lo ada feel lo di situ. Nah itu yang susah di interpretasi apa? Iya, dipahami. Iya, gitulah. Jadi kita kalau bicara lo karya, menciptakan suatu karya udah pakai feel tuh, pakai rasa. Feel. Ya kayak biar anak. Semoga ya paham ya pasti lah orang kalau yang pernah merasakan itu pasti. Kadang ada kalau popularitas buat apa sih? Wah udah nggak ngetop lu dong udah. Popularitas, gue udah gak nyari popularitas, udah pernah ngetop gue, bukannya sombong ya. Karena gue main musik emang tujuannya dulu, kalau band gue ngetop gue suka.
Masa dulu gue agak gari, Karya lu gue sebetulnya sukses. gue bukan sombong. Dulu gue pas zaman era ngetop, sempat ngetop, merasa risih gue. Masa nggak ada privacy aja, kemana-mana orang, wah gimana gini, gila, gue mau pijat sampai ketahuan. Tai, nggak enak lagi, nggak terlalu, karena emang itu bukan jiwa gue ke situ. Gue nggak tahu yang lain ya, terserah lah. Kalau gue di musik, kalau musik band gue suka, disukain orang sampai sekarang, itu kepuasan batin yang nggak bisa dibeli kan, nggak ada rumusnya. Sama Ombak juga bikin melingkurap tuh ya. Ya brutal ya, ngalir aja, karena kita udah biasa kolaborasi berkarya, jadi nggak ada hambatan gitu, nggak harus begini, nggak harus, udahlah. Udah apa di kepala lo, udah kita collab, kita rembukin, jadi malah enak kan, malah lepas gitu, malah tulus gitu kan, orisinil. Nggak usah mau kayak gini, nggak usah mau kayak gini, mau kayak gitu, wah lagi ini musik kayak gini dibikin kayak gini, aduh, nggak ada bikin. Kayak lo nggak gitu ya. Nggak bisa men, berkarya lo nggak bisa kayak begitu, nggak ada teori itu, nggak ada. Gue pengen bikin kayak gini, malah nggak jadi. Udah bikin aja, karena musik tuh apa ya, soul gitu, apa ya, kreativitas tuh soul. Musik dan kreativitas. Bukan teori itu. Teori itu nomor ke-10 itu, nggak bisa. Nggak ada, beda. Lo berkarya tuh ya lo bebas. Mau apapun juga ya, lo mau bikin buku, mau bikin film, bicara di ranahnya itu konteksnya seni. Bebas lo mau ngelukis, lo kan nggak bisa. Gue pengen gambar ini lah, malah gagal lo. Gagal pasti lukisan lo, gagal pasti. Banyak pusing duluan lo, nggak jadi udah. Sama, semua musik juga begitu. Ngalir aja. Gue pengen bikin apa ya gini, musik kayak gini. Gak jadi, gila lo yang ada. Stres. Gak bisa tuh. Tahu apa enggak nih ya? Jalan enggak ya? Gak ada. Oke, music is the matter of soul. Kalau bicara kerjaan seni ya. Masalah pakai hati itu. Gak bisa wannabe. Makanya lo harus apa ya? Murni. Nah, karena dari kemurnian itu, dari ketulusan itu akan ada magnet yang abadi. Jadi karya lo akan bisa dikenang terus gitu. Tanpa harus ada, ibaratnya harus ada promosi, akan mengalir dengan sendirinya gitu. Itu musik tuh kalau menurut gue, makanya lagu-lagu lama yang hits zaman dulu tuh Bisa. kalau lagu enak gitu, ibaratnya kalau lagu enak itu ada magisnya, itu akan ada magnetnya. Maksudnya tanpa lo harus promo gila-gilaan, apalagi era-era gini, era digital kan, era-eranya data semua. Lagu lo dikit, cuma lagu enak, itu akan apa ya? Akan nyampe dengan sendiri, akan ada sampai ke pendengar sendiri, pasti akan disukai. Maka itu terbukti sama lagu-lagu lama, kayak lagu Feeling, lagu-lagu Beatles, itu meregenerasi terus. Kenapa? Ya meregenerasi terus. Nah itu meregenerasi terus karena mereka emang ada itunya, ada sesuatu magis yang lo nggak bisa lo bikin, lo nggak bisa create, lo nggak bisa ngada-ngada. Kalau sekarang kan banyak kan, wah yang penting viral nih, bikin kayak gini. Gue jamin itu lo bicara 30 tahun lagi nggak ada yang dengerin musik lo. Enggak kan. Iya benar itu. Beda ya. Beda. Itu nggak bisa lo beli. Itu lo udah menggunakan pakai rasa itu men, pakai jiwa tuh. Karena jiwa lo nggak bisa lo beli kan. Kayak makanan aja. Lo kayak bisnis makanan sama tuh, pakai feel lo, pakai rasa lo. Jadi begitu lo coba nggak enak, forget it. No second chance. Orang bikin makanan restoran di mana-mana, wah tempatnya mewah, harganya murah. Wah, maksudnya begitu lo cobain nggak enak, nggak mungkin balik lagi. Mendingan dia makan di pinggir jalan, panas-panas ngantri, mangkoknya belum ada mbak, nunggu dia bela-belain. Makanan enak. Nah musik kurang lebih kayak gitu, kayak makanan. Jadi yang harus pakai apa ya? Itu pakai feel. Nggak bisa dibeli by system, maksudnya nggak bisa di-push. Itu temporary aja, kayak musik-musik sekarang banyak yang tren-tren lagi di-push gitu. Wah, didoktrin gitu. Wah, gitu. Masuk tuh bisa long lasting. Masuk kanan, keluar kiri. Kalau lagu enak itu sampai kapanpun ratusan tahun lagi masih bunyi. Contohnya lagu Bach, kan. Itu lagu ibarat lagu klasik gitu, lagu Bach tuh. Itu lagu nggak ada liriknya, cuma dari harmonisasinya. Ratusan tahun orang begitu dengar masih thrill, masih wah gila nih lagu. Magis itu, maksudnya langsung kau bawa ke dimensi mana itu. Itu nggak ada teorinya. Itu bahaya itu.
Makanya dibilang the matter of soul, itu magisnya kita udah bicara, ibaratnya udah ada bicara turun tangan Tuhan, berbicara maksudnya membantu orang menciptakan suatu karya tuh, itu percaya nggak percaya itu? Ya, Jam rasanya udah Udah gitu itu cangklong dulu nih. Ini udah habis sih waktunya. Ngomongnya baru segini udah habis gimana? Belum politik nih. Jadi nggak nih? Hah? Lagu politik gimana? Permusikan nasional. Nah, lu percaya nggak akan ada perubahan lebih baik di dalam industri musik nih? Teman-teman kita udah jadi pejabat nih. Maunya sih gitu. Cuman mudah-mudahan ya kita lihat ini baru kejadian kan, maksudnya baru di era ini kan ada berontak-berontak nih, protes-protes masalah dinamika apa ya, masalah dinamika ke apa istilahnya sih kalau mau ngomong itu politik agak susah nih kalau ngomong politik untuk masalah hak dan apa ya ibarat hak moral dan hak ekonominya merasa emang belum ada apa fairness apa ya fairness kepantasan ya ke kepuasan ke apa ke bisa dibilang ke hak kewajiban ya kejujuran masih diragukan masih ada kontra di situ ya. Mudah-mudahan bisa diperjuangkan ya. Karena ini baru-baru titik awal nih kan. Era-era sekarang yang berani mau menyuarakan gitu kan. Kalau teman-teman kita musisi banyak jadi pejabat nih. Banyak jadi anggota dewan, ada yang di pemerintah. Ya mudah-mudahan mereka tidak menyelamatkan diri masing-masing aja kan. Hanya menyuarakan di depan habis itu dilepehin kan, itu udah kejadian banyak itu udah. Maksudnya udah bukan sesuatu hal yang baru kan. Cuman ya mudah-mudahan jadi pejabat jadi ini beda. Ya gitulah, maksudnya jangan basi gitu lah, maksudnya kita harus cari celahnya nih, celahnya. Kalau kan nanti harapan kita hilang ya, teman-teman kita nih sekarang nih banyak kan. Wah banyak, apalagi bukan teman-teman kita lah, generasi sekarang, karena musik ini kan menurut gua kan sekarang nih sesuatu yang industri yang masif menurut gua, menurut gua yang kurang diperhatiin. Apalagi musisi apalagi bukan jadi sebagai status profesi kan di Indonesia kan. Jadi ibaratnya bukan status jadi pekerjaan yang bisa ibaratnya dan bayar pajak. Dihargai bukan dihargai, maksudnya kurang bisa dihargai kurang lebih ya. Sebetulnya karya-karya lagu Indonesia, lagu musisi Indonesia tuh betulnya bisa mendunia. Jauh lebih daripada Korea. Maksudnya notasi harmoni kita tuh benar-benar bisa diterima di dunia maksudnya. Kurang lebih sama gitu loh. Taste pasarnya ya. Jadi menurut gue sih musik ini sebetulnya bisa jadi aset. Jadi ciptaan lagu musisi-musisi yang dulu dan sekarang itu sebetulnya bisa jadi aset buat apa ya? Bisa jadi pendapatan buat negara. Iya bisa banget men. Itu bisa jadi library men. Harusnya Indonesia nih kayak negara gitu, harusnya dia punya semacam kayak bikin kayak semacam publisher gitu kan. Jadi menaung semua karya-karya cipta musisi Indonesia diurus sama negara gitu. Maksudnya ibaratnya karena ini aset. Maksudnya ini bahan ibaratnya harta karun yang bisa dipakai gitu. Maksudnya yang bisa digunakan buat saling buat kemaslahatan orang banyak rakyat. Iya karena semoga di pemerintahan baru sekarang ada gebrakan ya. Sebetulnya makanya harus dirubah dulu sebagai musisi, sebagai profesi kan, jadi kayak status gitu kan. Selama ini belum ada ya, belum diakui ya. Jadi emang karya cipta lagu itu emang murni tanpa harus menggunakan uang, menyusahkan siapa-siapa, itu karena tercipta dengan sendiri kan. Maksudnya itu yang harus dihargai gitu sebagai aset negara gitu, lagu hits. Apalagi kita. Benar kita udah nggak boleh kalah sama Korea Selatan lah. Wah, lagu kita tuh bisa lebih diterima di Asia Tenggara. Lagu kita, musik kita tuh nggak jauh men. Maksudnya nggak kalah hebat, kalah enak lagunya. Kerimain gitu. Kalau lagu yang enak tuh kan sebetulnya kalau orang yang ngerti liriknya itu akan kerimain dari harmoninya. Itu aja sudah. Maksudnya itu yang sudah ibaratnya udah mutlak gitu. Karena kita dengar lagu-lagu Jepang. Lagu-lagu Filipina enak, Jepang, Filipina harmoni kurang lebih sama. Atau lagu-lagu bule kita nggak ngerti liriknya,
Cuma kita dengan harmonis juga. Itu aja udah kuncinya. Apalagi dengan Setuju gua. Itu cita-cita kita semua lah. Ya seniman. maksudnya iya kita harus ada library, maksudnya harus ada perpustakaan semacam publishing Indonesia. Jadi itu jadi ibaratnya jadi nanti akan menjadi tabungan buat si pencipta untuk ke generasi anaknya atau segala macam dan bisa ujung-ujungnya bisa menjadi lagu itu jadi public domain buat milik bangsa Indonesia. Amin. Karena Indonesia menurut gue lagu itu merasa masih dianggap sesuatu yang sepele mungkin ya. Cuman jangan salah ini bisnis yang tidak kemakan zaman. Lagu tuh tidak akan pernah kemakan zaman kalau lagu itu enak. Sampai kapanpun. Bicara ratusan tahun kini kayak semacam sumber daya alam aja. Indonesia kan selama ini kan kekayaan alamnya luas banyak gitu, melimpah gitu kan. Kalau musik sih sama. Ini karya yang diciptakan tanpa harus menggunakan uang negara. Kita bikin dengan ibaratnya dengan jerih payah sendiri Makanya kita sangat berharap nih buat teman-teman kita nih yang udah menjabat di Dewan, di DPR, DPRD, di pemerintahan, jadi staf utusan khusus presiden. Ya. Terakhir Bim, pesan buat teman-teman kita yang jadi pejabat sekarang. Ya lebih concern untuk jangan untuk kepentingan individualis apa sih, kepentingan pribadi lah. Oke. Kita lebih memikirkan, cobalah kita memikirkan bagaimana rasanya sebagai musisi-musisi yang benar-benar yang tidak tahu harus mesti gimana harusnya statusnya gimana, ya tolong diperjuangkan biar apa ya, ibaratnya biar lebih fair lah, maksudnya lebih fair, terbuka gitu loh di bisnis ini maksudnya. Dan pemerintah otomatis harus lebih support. Jadi gimana caranya biar lebih nyaman ini musisi, lebih merasa dihargai, dilindungi. Karena ini kan sebetulnya ini aset bener. Lagu karya-karya kita nih, lagu-lagu kita nih enak-enak. Musik kita nggak kalah, kita besar kita tuh di Asia, musik kita bisa diterima, gue yakin. Oke. Thank you, Bim. Belum. Udah Udah mau meledak nih kamera, udah panas ya. Ini udah